Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Perkenalkanlah, saya Muhafid Parindra Yugianto sebagai pembawa acara dalam talk show Cerita Sejarah. Dengan sejarah kita belajar jatuh cinta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Asia Timur. Ya, tentang peristiwa Perang Korea yang pernah terjadi pada tahun 1950 hingga 1953. Sebagai pengantar, seperti yang kita ketahui, Korea merupakan sebuah wilayah yang terbagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Korea sendiri menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi dengan sajian wisata budaya dan sejarah yang telah berkembang lama hingga ribuan tahun dan masih berevolusi hingga sekarang. Namun ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa perseteruan yang terjadi pada Perang Korea menjadikan kedua wilayah tersebut memiliki identitas dan karakteristik yang berbeda. Baik, untuk menjawab pertanyaan soal proses terjadinya Perang Korea, kita sudah terhubung dengan narasumber pertama kita, yaitu Saudari Salsabila Yuvita Masyuro yang akan menjelaskan tentang Perang Korea. Setelah Perang Dunia berakhir, Korea lepas dari penjajahan Jepang. Namun, setelah lepas dari penjajahan Jepang, ternyata Korea masih dibayang-bayangi kekuasaan lain dan tidak bisa mewujudkan cita-cita mereka menjadi bangsa yang satu dan merdeka sepenuhnya. Perang Dunia usai, Perang Dingin menyapa. Konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ternyata membawa dampak besar bagi semenanjung Korea. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, wilayah Korea menjadi daerah persengketaan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, di mana setelah disahkannya Perjanjian Potsdam pada 1945 yang memecahkan Korea menjadi dua bagian yang dipisahkan dengan batas wilayah 38 derajat lintang utara. Wilayah utara kemudian dikuasai oleh Uni Soviet dan mendapatkan pengaruh komunisme, sedangkan wilayah selatan dikuasai oleh Amerika Serikat yang berideologi liberalisme. Perseteruan antara dua negara ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat dalam pembentukan pemerintahan Korea. Akhirnya, masing-masing pihak membentuk pemerintahan yang berbeda. Pada tanggal 15 Agustus 1948, dengan dibantu Amerika Serikat, berdirilah pemerintahan pertama yang sah bagi seluruh rakyat Korea Selatan yang kemudian dipimpin oleh Ri Syngman. Pada 9 September 1948, Uni Soviet membentuk Republik Demokrasi Rakyat Korea sebagai refleksi Korea Utara dengan Kim Il-sung sebagai presidennya. Pada Desember 1948, di sidang umum PBB mengesahkan bahwa pemerintah Korea Selatan adalah salah satu-satunya pemerintahan yang diakui secara sah. Keputusan yang diambil PBB tersebut membuat marah pihak Korea Utara yang merasa hak-hak mereka tidak diakui, sehingga oleh Uni Soviet berjanji mendukung Korea Utara untuk menguasai seluruh semenanjung Korea. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Korea. Perang Korea dimulai saat Korea Utara akhirnya memutuskan untuk menyerang wilayah Korea Selatan pada hari Minggu 25 Juni tahun 1950 pada pukul 4 pagi. Dalam serangan tersebut, pihak Korea Utara dapat menduduki kota Chucheon, Ongjin, dan bahkan Kaesong yang merupakan kota penting di Korea Selatan. 3 hari setelah penyerangan tersebut, pasukan Korea Utara berhasil menduduki Seoul. Sehingga pada saat itu, pihak Korea Utara telah berhasil menduduki sekitar 50 hingga 80 mil wilayah Korea Selatan. Presiden Syngman Rhee beserta staf pemerintahannya meninggalkan Seoul dan pindah ke Daejeon akibat serangan tersebut. Amerika Serikat pun memutuskan bekerja sama dengan PBB untuk membantu Korea Selatan. Sehingga pada 27 Juni 1950, Presiden Amerika memerintahkan angkatan bersenjata mereka
untuk turun tangan dan membantu pasukan Korea Selatan. Sampai Agustus 1950, keunggulan masih berada di tangan Korea Utara. Setelah 3 bulan mengalami kekalahan, akhirnya pihak Korea Selatan menggunakan strategi baru untuk menghadapi Korea Utara, yaitu strategi pertahanan PBB. Pertahanan PBB ini dipusatkan di Pusan dan Daegu. Situasi mulai berbalik. Dimulai pada September 1950, pihak Korea Selatan mulai melakukan serangan balik. Pada 26 September, melalui pelabuhan Incheon, Jenderal MacArthur berhasil merebut Seoul, dan hal ini menjadi dorongan moral bagi pasukan Korea Selatan untuk terus melakukan perlawanan sampai berhasil menguasai daerah selatan garis batas 38 derajat lintang utara. Tapi ternyata pihak Republik Rakyat Cina kemudian bergabung untuk ikut perang dan membantu tentara Korea Utara pada tanggal 1 Oktober 1950. Setelah Republik Rakyat Cina bergabung, sekali lagi keunggulan berada di pihak Korea Utara. Di bawah kepemimpinan Jenderal Lin Pao, Republik Rakyat Cina menyerang PBB dari Oktober hingga November tahun 1950. Republik Rakyat Cina mendesak pasukan PBB dari Pyongyang untuk kembali lagi ke garis selatan. Ikutnya RRC dalam Perang Korea menyebabkan pihak Amerika Serikat dan PBB mengerahkan totalitasnya dalam Perang Korea tersebut dengan mengirimkan 15 negara anggota PBB untuk ikut serta. Situasi peperangan yang tidak pernah padam tersebut mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan perundingan dan gencatan senjata yang kemudian disetujui oleh kedua belah pihak yang berperang. Langkah awal gencatan senjata diadakan perundingan yang pertama kali dilakukan di Kaesong 10 Juli 1950. Perundingan Kaesong dilakukan untuk membahas mengenai garis demarkasi militer. Perundingan Kaesong berlangsung selama 3 bulan sebelum mengalami kegagalan. Hal ini karena kedua belah pihak tidak saling menghormati, bahkan saling menuduh setelah hasil perundingan keluar, sehingga perundingan tersebut dapat dianggap gagal. Kemudian, usaha negosiasi masih terus berlanjut, sehingga diadakan negosiasi ulang. Perundingan kali ini diadakan di Pyongyang pada 1953. Dalam perundingan ini, masalah garis demarkasi masih menjadi topik permasalahan. Hasil perundingan ini berhasil membuat kesepakatan mengenai garis demarkasi yang disetujui oleh kedua belah pihak serta menyelesaikan masalah dari perundingan yang sebelumnya. Akhirnya, gencatan senjata diberlakukan pada tanggal 27 Juli 1953. Dengan diberlakukannya gencatan senjata, dihasilkan sebuah hasil perundingan, yaitu garis demarkasi militer yang memisahkan kedua belah pihak ditentukan memanjang dari muara Sungai Han beberapa mil sebelah barat daya Pyongyang, kemudian melintasi garis 38 derajat lintang utara, membelot ke barat di sebelah selatan Kaesong dan berakhir di sebelah utara Kaesong. Dengan ditetapkannya garis demarkasi antara Korea Utara dan Korea Selatan, maka Perang Korea pun berakhir dengan tidak ada pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Salsabila Yovita Masyura yang telah memaparkan penjelasan tentang kronologi dari Perang Korea. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari Saudari Ika Nurul Faizah yang akan menjelaskan tentang dampak dari Perang Korea yang masih berkelanjutan hingga masa sekarang. Dampak dari Perang Korea itu terjadi di berbagai bidang. Yang pertama itu di bidang ideologi. Korea Selatan memegang ideologi kapitalis liberalis yang dibawa oleh Amerika Serikat sebagai dasar dari menjalankan pemerintahannya. Sedangkan Korea Utara sekarang masih memegang ideologi komunisme sebagai landasan kepercayaan mereka. Di bidang politik,
Korea Selatan pemerintahannya itu mengikuti sistem pemerintahan di negara-negara liberal, yaitu sistem pemerintahan demokratis yang sampai saat ini masih diterapkan. Korea Utara yang menganut ideologi komunis, sehingga sistem pemerintahannya yang berpusat pada satu partai saja, dimulai dari Kim Il-sung sebagai presiden pertama. Pemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh keturunan dari Kim Il-sung sendiri hingga saat ini. Di bidang ekonomi, Korea Selatan mengenal perekonomian modern yang diperkenalkan pada masa penjajahan Jepang. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur seperti waduk yang digunakan untuk irigasi. Korea Selatan juga mengenal sistem perindustrian, yaitu perindustrian makanan dan tekstil, teknologi serta elektroniknya. Contoh industri teknologi dan elektronik yang terkenal dari Korea Selatan itu adalah merek smartphone, Samsung, dan LG. Sedangkan Korea Utara itu berbeda dengan Korea Selatan. Perekonomiannya modern, tetapi tertinggal jauh dari Korea Selatan. Korea Utara mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utamanya, sedangkan sektor perindustriannya tidak berkembang dengan baik di Korea Utara. Di bidang sosial dan budaya, di Korea Selatan yang sudah terbuka dengan globalisasi dan mendapat pengaruh dari Amerika Serikat, kesetaraan menjadi sorotan terbesar dalam kehidupan sosial di sana. Semua masyarakat Korea Selatan mendapat hak, kesempatan, serta kewajiban yang sama yang diatur sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan budaya Korea Selatan itu berjalan seimbang antara budaya modern dan budaya tradisionalnya. Lalu Korea Utara itu juga berbeda dalam hal sosialnya, karena ada ketimpangan sosial yang cukup besar di Korea Utara ini. Orang yang berperan dalam perpolitikan, kemiliteran maupun orang kaya memiliki kehidupan yang sejahtera, sedangkan rakyat biasa harus hidup di bawah tekanan dan pihak militer. Budaya yang berkembang di Korea Utara masih berputar pada hal-hal yang berbau tradisional. Hal ini karena Korea Utara adalah negara yang tertutup dari pengaruh dunia luar. Di bidang pertahanan dan keamanan, Korea Selatan setelah berperang, Korea Selatan ini sampai saat ini menerapkan kebijakan wajib militer yang diwajibkan bagi laki-laki saat usia 18-25 tahun dengan durasi wajib militer kurang dari 2 tahun. Wajib militer ini sebagai usaha berjaga-jaga apabila terdapat serangan militer. Apabila sampai saat ini tidak ada kata damai dari pihak Korea Utara dan Korea Selatan. Militer Korea Utara sudah sangat maju. Korea Utara memiliki senjata pemusnah massal berupa nuklir yang membuat dia tidak takut dan tunduk dengan siapapun. Namun Korea Utara juga memiliki sistem wajib militer yang bahkan lebih keras dari Korea Selatan. Wajib militer ini diwajibkan untuk laki-laki maupun perempuan dengan durasi laki-laki 11 tahun wajib militer dan perempuan 7 tahun wajib militer. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada saudari Ika Nurul Faiza yang telah memaparkan dampak dari Perang Korea yang masih berkelanjutan hingga masa sekarang. Seperti yang kita ketahui, kita sudah berada di penghujung acara. Izinkanlah saya untuk membacakan kesimpulan dari talkshow hari ini. Semenanjung Korea merupakan wilayah yang berada di kawasan Asia Timur, terbagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara dan Korea Selatan memiliki karakteristik yang berbeda disebabkan oleh dampak dari Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1953 yang masih berpengaruh dan dapat dirasakan hingga sekarang. Terima kasih sudah mengikuti talkshow cerita sejarah ini. Saya mewakili tim produksi undur diri.
diri dan pamit. Jangan lupa untuk like, share, dan komen untuk mengembangkan channel kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Dengan sejarah kita belajar jatuh cinta.